Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dila Rahma dari Prodi Pendidikan Kimia 19C, NIM 43013199068. Di sini saya akan memaparkan beberapa subbab dari bab fenomena permukaan kimia fisika 2. Subbab yang akan dibahas yaitu energi permukaan dan tegangan permukaan, kemudian pengukuran tegangan permukaan, kenaikan kapiler dan penurunan kapiler. Subbab yang pertama yaitu energi permukaan dan tegangan permukaan. Suatu padatan yang tersusun atas molekul-molekul sferis dalam susunan Coulombic. Energi per molekul padatan tersebut adalah E per N, di mana E merupakan energi per mol dan N merupakan bilangan Avogadro. Untuk susunan Coulombic, satu atom di pusat akan terikat dengan 9 atom tetangga, sedangkan satu atom di pusat akan terikat oleh 12 atom tetangga, sehingga kekuatan ikatan tiap molekul adalah E per 12. Energi ikat total di permukaan adalah 9 per 12 E, atau 3 per 4 E. Sehingga dapat disimpulkan bahwa molekul di permukaan memiliki energi yang lebih tinggi dibanding molekul di dalam. Selanjutnya ini ada gambar suatu film cairan yang direnggangkan pada suatu bingkai kawat yang salah satu rusuknya itu bebas digerakkan. Nah, bila suatu kerja dikenakan kepada film tersebut untuk memperluas areanya, maka energi Gibbs pada film akan bertambah sebesar gamma dA. Gamma di sini merupakan energi Gibbs permukaan persatuan luas. Besarnya tambahan energi Gibbs sama dengan besarnya kerja yang dikenakan pada film. Bila gaya yang dikenakan pada film sebesar F dan film bergerak sepanjang dx, maka F kali dx sama dengan gamma kali dA. Jika L adalah panjang rusuk yang bisa digerakkan, maka penambahan luas film adalah 2 dikali L dx. Angka 2 di sini menunjukkan bahwa film memiliki dua sisi. Sehingga diperoleh persamaan F dikali dx sama dengan gamma kali 2L dikali dx. Kemudian dx-nya dihilangkan menjadi gamma sama dengan F per 2L. Di mana L di sini merupakan panjang permukaan benda, kemudian F di sini merupakan gaya permukaan. Dapat disimpulkan bahwa gamma adalah gaya persatuan panjang yang bekerja pada rusuk kawat yang kontak dengan liquid film. Kemudian gamma ini disebut dengan tegangan permukaan zat cair. Sehingga secara definitif, tegangan permukaan adalah gaya yang melawan pertambahan luas area cairan. Selanjutnya ini ada tabel tegangan permukaan zat cair pada suhu 20 derajat. Di sini liquidnya itu ada aseton, benzen, etil asetat, etil alkohol, air, dan sebagainya. Subbab selanjutnya yaitu pengukuran tegangan permukaan. Jadi di bawah ini ada tensiometer Dunoy. Jadi ini adalah metode tensiometer Dunoy untuk mengukur tegangan permukaan. Bila cincin pada cairan ditarik keluar, maka pada saat tepat cincin akan lepas. Besarnya gaya yang menarik cincin sama dengan besarnya tegangan permukaan cairan yang melawan pertambahan luas akibat tarikan pada cincin, yaitu F sama dengan 2 dikali 2 PR dikali gamma. Di lain sisi, kadang diperlukan faktor koreksi karena memperhitungkan bentuk cairan yang ditarik, sehingga F sama dengan 2 dikali 2 PR dikali F kecil dikali gamma. F kecil di sini merupakan faktor koreksi. Selanjutnya, nah ini ada gambar metode tetes. Cairan yang akan diukur diletakkan dalam suatu alat yang di dalamnya terdapat bagian berupa kapiler. Sehingga dengan mengatur jumlah cairan, waktu untuk pembentukan tetesan dapat diatur. Pada saat cairan menetes, gaya-gaya yang bekerja itu adalah 2 PR dikali gamma sama dengan M kali G. M di sini merupakan massa tetesan, kemudian G di sini merupakan percepatan gravitasi. Subbab terakhir yaitu kenaikan kapiler dan penurunan kapiler. Bila pipa kapiler dicelupkan sebagian dalam cairan, maka tinggi cairan di dalam dan di luar pipa tidak sama. Permukaan cairan di dalam pipa kapiler itu melengkung, sedangkan permukaan di luar pipa itu mendatar. Selanjutnya ini ada persamaan ρ2 min ρ1 dikali GH sama dengan 2 gamma per R besar. Persamaan ini menghubungkan tegangan muka dengan persamaan kapiler. Bila permukaan cairan dalam pipa kapiler cekung, terjadi penaikan kapiler dan R-nya juga negatif. Hubungan antara R dan jejari pipa R kecil adalah R per R besar sama dengan sin theta min 90 derajat. R per R sama dengan min cos theta, kemudian R kecilnya dipindah menjadi R besar sama dengan min R per cos theta.
Sehingga diperoleh persamaan dari persamaan pertama itu min 2 gamma cos theta sama dengan rho 2 min rho 1 dikali G RH. Kemudian min 2 nya dipindah, gamma cos theta sama dengan setengah rho 2 min rho 1 dikali G RH, di mana H merupakan kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler, kemudian gamma merupakan tegangan permukaan, R-nya di sini merupakan jari-jari pipa kapiler, dan rho di sini merupakan massa jenis zat cair yang digunakan. Selanjutnya ini terdapat dua gambar cekung dan cembung. Penjelasannya yaitu jika theta kurang dari 90 derajat, meniskus cairan adalah cekung. H positif terjadi kenaikan kapiler. Kemudian jika theta lebih dari 90 derajat, meniskusnya itu cembung, cos theta dan H itu negatif. Cukup sekian video dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.